Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang mana kita akan menantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Untuk yang ketiga, marilah kita buka acara pada pagi hari ini pelatihan desain banner PKBM Al-Madinah dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini tanpa kurangan satu apapun. Al-Fatihah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Abdul Rahman selaku Ketua Lembaga PKBM Al-Madinah. Kepada beliau untuk berdebat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pengelola PKBM, yang saya hormati teman-teman pemateri atau penanggung jawab daripada program pelatihan ini, teman-teman WB atau warga belajar PKBM Al-Madinah yang saya hormati. Secara singkat mari saya bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan pada kita bersama sehingga pada saat ini bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah cukup kompak ya, walaupun ada yang terlambat sedikit-sedikit. Ini mudah-mudahan kehadiran kita di sini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang senantiasa memberi ridhonya. Untuk menyempurnakan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sanjungan sholawat salam barokah yang semulia-mulianya semoga senantiasa terlimpah kepangkuan baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhirah. Teman-teman peserta pelatihan yang saya hormati, sebelum kami memaparkan materi yang pertama, nanti kami ada 3 materi langsung secara direct. Terus kemudian hari ini dan besok jadwalnya tadi sudah saya share di grup. Jadi hari ini dan besok sampai datang ke sini jam 9 sampai jam 11. Tadi Bu Linda keluar masih memberikan kue ya, sama air mineral untuk sampean ya. Jadi 2 hari. Kemudian hari ini itu yang punya kewajiban atau punya tanggung jawab itu untuk memaparkan materi adalah saya. Sampean hari ini betul-betul nggak teknik. Nah besok sampai tugasnya ngeresum materi itu. Ngeresum materi itu ada 3 materi, minimal 1 materi sama kembangkan ada sampai 3 lembar. Nah sesuk ngarepe piye? Ngarepe ning ngene laptop sampe ngetik di dhewe nek ono file disimpen jenenge sapa seperti itu. Maka nanti pada saat saya menyampaikan penjelasan ini, sampai tidak usah guyon, tidak usah jamil, tidak usah bisik-bisik ambil, tapi fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan yang saya sampaikan yang sama bawah itu. Makanya nggak teknis saya saja, ya nggak usah nyawang tulisan karena kodoi mau koma tulisannya dibuka sama noret-noret di buku dikembangkan piye minimal 1 judul itu bisa 3 lembar atau 4 lembar. Besok pagi saya tugasnya ini ngetik tak siap nih ada laptop 20 sama ngetik bareng-bareng jam 11 selesai pulang ya.
ya. Kemudian hari ketiga sampai ke-6 sampai belajarnya di rumah, karena sampai akan dapat pulsa paketan. Ini sampai gak nih omah gak dimanfaatnya dosa juga. Terus gak dimanfaatnya. Nanti akan dikirim materi dari sini pakai Zoom, sampai nanti tinggal ngikuti itu dibuka nih HP masing-masing. Insya Allah hari ini atau besok selewat-lewatnya sebelum latihan berakhir itu mesti pulsa sampai akan ada tambahan paketan, dan itu langsung dikirim dari provinsi, tidak usah khawatir. Kemudian hari ke-7, 8, 9, 10, 4 hari terakhir itu sampai datang ke sini sesuai dengan kelompok. Kelompok pertama lebih awal, kelompok kedua lebih akhir. Nah tugasnya apa? Sampai buat apa yang sudah diberikan selama online 4 hari itu. Nanti didampingi oleh Pak Indro, Pak Franky, Pak Yulianto. Nanti akan didampingi ya. Sehingga intinya 10 kali pertemuan itu sampai benar itu betul-betul ison desen ya. Lewat ison desen terus piye ya Pak Nemo dijamin tidak. Sampai harus menangkap pekerjaan itu dari masyarakat. Masyarakat tonggone, konjone butuh kita tak desain oleh sidik-sidik. Syukur kalau gak tonggone cetak, sama cetak nih, memang soleh di bensin barang. Jadi intinya sampai kesini nanti 10 kali pertemuan kegiatan ini ojo barbar, tapi ada bukti fisiknya, ada yang bisa. Siapa tahu nanti kalau sampai mau mengembangkan terus, kita bisa ngajukan bantuan ke Jakarta sampai Sinompo. Jadi sampai di rumah ada perusahaan-perusahaan kecil di rumah itu. Tapi sekolah aku yo lali agak Madinah. Paling gak lewat ya nyopo, hello Pak Durrahman, hello Pak Indro, hello Pak Franky, hello Pak Dilan. Paling gak menutup orang pengen jalur duitnya sampai ya seperti itu. Nah, kalau maksudnya Pak, kalau sampai masih berhubungan langsung dengan Al-Madinah, lainnya program-program peningkatan mutu dan kapasitas semacam usaha kecil menengah sampai bisa dijalur, bisa dikirim kalau di Surabaya, Malang, Bandung, Yogyo, sampai dikirim ke luar daerah itu enak. Ilmunya jelas dari orang-orang yang hebat, kemudian makan itu di hotel gratis. Kadang-kadang nasib yang apik mulai bisa menuliskan, desainnya ya oke. Ada salah satu pepatah yang pernah disampaikan oleh Dr. Putut Santoso. Dr. Putut Santoso itu salah satu dokter pribadinya Jenderal Sudirman. Beliau pernah menyampaikan satu pepatah, ya. Generasi muda, anak muda itu boleh mengikuti arus. Monggo yang lain juga dibantu. Jadi anak muda itu boleh mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa oleh arus. Maksudnya gimana? Salah satu contoh. Jadi seorang remaja itu boleh mengikuti arus, tapi jangan terbawa arus. Maksudnya itu tadi, kalau anak itu berani berenang atau berangkas, boleh. Tapi jangan sampai kantuk sampai Surabaya terus nyemplung laut terus hilang seperti itu. Intinya apa? Ya, di era kehidupan yang serba global seperti ini, persoalan permasalahan remaja sudah pasti akan numpuk sudah. Next. Kemudian pengertian generasi muda menurut ahli ini, ya ini untuk Karto Dirjo. Apabila kita lebih memberi tekanan pada dimensi waktu, maka semua yang ada pada lokasi sosial itu dapat dipandang sebagai suatu generasi. Kemudian DLT, yaitu suatu konsepsi pengukuran intern daripada kehidupan manusia yang berjangka kurang dari 30 tahun dan merupakan hubungan antara pribadi yang satu dengan yang lain, ya, antar kurun waktu tersebut. Ya, ini salah satu contoh makanya kita dari tadi ya, apabila kita lebih memberi tekanan pada dimensi waktu, maka semua yang ada pada lokasi sosial itu dapat dipandang sebagai suatu generasi. Maksudnya gimana? Ya. Dalam situasi di lingkungan masyarakat kita dalam satu lokasi tertentu, ini tentunya juga terjadi satu kondisi generasi yang heterogen, sing campur-campur seperti itu. Nah, ini kalau bisa di dalam pergaulan itu sendiri bisa menempatkan pada satu tempat yang seharusnya. Dulu saya pernah ikut satu pelatihan di Malang.
ada anak TK ini sih kadang-kadang sudah canggih buka HP, akhirnya yang ditonton film-film yang kurang betul. Maka kita harus bisa ya, menjaga situasi itu. Walaupun dalam satu kondisi yang heterogen bermacam-macam, satu tingkatan generasi satu dengan yang lain, tapi tidaknya mengelompoknya betul-betul diperhatikan pada kelompok yang pas. Next. Kemudian pengertian generasi muda menurut Impres ini lama sekali, tahun 82 zaman Orde Baru, yaitu bagian satu generasi yang berusia antara 0 sampai 30 tahun. Ini yang dikatakan generasi muda. Apalagi usia di atas itu bukan generasi muda, ya masih usia 40-50 ini masih generasi muda, tapi tergantung ya. Maksudnya tergantung gimana? Sekarang kadang-kadang makanan sudah tidak terkontrol, tidak terkawal. Kadang-kadang usia 40 bisa hypertension, stroke dan lain macam-macam dan sebagainya. Ya itu tidak bisa dikatakan generasi muda. Iya, jiwanya sudah tidak muda lagi. Jadi bisa dikatakan. Kemudian yang Menteri Pemuda dan Urusan Pemuda dan Olahraga itu muda dalam pengetahuan umum adalah segolongan manusia berusia muda. Jadi terutama ini yang memiliki jiwa-jiwa, yang memiliki jiwa-jiwa, yang memiliki mental generasi muda yang penuh semangat itu. Contoh pada waktu gerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, apakah itu anaknya juga usia di bawah 30 tahun semua? Tidak juga tokoh-tokoh senior, tapi mereka mempunyai satu keupayaan, punya satu keinginan merubah satu keadaan. Seperti itu. Next. Kemudian hubungan usia dengan aktivitas sosial antar generasi. Menurut pembagian tradisional dari usia kehidupan manusia terbagi dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu masa anak-anak 1 sampai 15 tahun. Masa anak-anak itu kalau menurut saya dianali itu pembelajarannya seperti kayak di penjara kan itu. Anak-anak betul-betul dalam pengawasan yang ketat sekali. Karena itu masih rawan, pengaruh masih rawan. Dia belum punya pendirian, terus kok medeni itu susah gitu. Maka harus betul-betul dikawal, dipastikan kondisi anak-anak itu dalam keadaan selamat. Kemudian masa remaja yaitu usia 15-30 tahun. Itu masa-masa yang ini anak sudah mulai dilonggarkan. Sudah mulai dilonggarkan. Kemudian masa kedewasaan 30 sampai 45 tahun. Ini anak-anak sudah tidak bisa diperlakukan seperti pada waktu masih remaja itu. Kalau nanti satu ketika sama sudah berkeluarga, punya anak, kita tidak bisa. Anak wis umur 15 tahun malah diperlakukan seperti pada waktu TK, SD, SMP itu tidak bisa. Itu SMP itu sudah mulai diajarkan tanggung jawab dan sebagainya, sudah mulai agak dikurangi. Tapi juga terus dalam pantauan. Kemudian 15 sampai 30 juga demikian. Remaja ini lebih membuka diri lagi, terutama kepada teman-temannya. Itu harus dipantau juga. Teman-teman itu teman-teman yang betul atau tidak. Kemudian kalau sudah punya HP atau Android di rumah tuh orang tua perlu sekali-sekali dicek. Ya isi ini HP itu benar atau tidak benar seperti itu. Kemudian pada masa kedewasaan 30 sampai 45 tahun ini anak sudah tidak bisa diperlakukan seperti itu, tapi betul-betul dianggap teman sama orang tua itu, dianggap mitra seperti itu. Kemudian masa kematangan yaitu 45 sampai 60 tahun. Kenapa pada masa kematangan itu diawali pada 45 tahun? Jadi contoh banyak orang atau tokoh atau ahli yang menyampaikan orang dinilai sukses atau tidak itu pada saat dia usia 40 tahun. Sukses ekonomi, sukses keluarga, sukses pekerjaan, sukses di masyarakat itu pada 45 tahun. Kenapa 45 tahun? Karena pada saat itu sudah dianggap matang. Karena banyak kan anak usia 40 tahun tapi sudah bocah peranginya itu. Ya, kadang-kadang sih seneng guyon, seneng ya macam-macam gitu. Dan itu belum dewasa. Jadi kadang-kadang anak cah cilik menurut kayak kadang-kadang sampai pernah tahu nggak anak PAUD, anak TK, kadang-kadang tingkah lakunya cek bocah cek di bawahnya anak PAUD, cek ngerti pelung-pelung. Dan demikian juga usia kematangan kui. Usia 40 tahun sudah dianggap dewasa, sudah dianggap matang. Tapi kalau dia belum matang cara berpikir, belum matang cara menyelesaikan satu persoalan pribadi, keluarga dan masyarakat, maka dia belum dianggap matang. Kemudian masa tua itu 60 sampai 75 tahun. Nah, masa ini harus hati-hati. Tapi kalau hati-hati tidak hanya usia 60 tahun,
tahun, mulai awal tahun itu pun juga harus hati-hati, karena malaikat Israel ngincernya itu bukan usia 60 tahun toh, mulai kecil. Man sabah ala sahin sabah alaih. Barang siapa menentukan masa mudanya dalam satu keadaan tertentu, maka dia akan melampaui masa tuanya dalam keadaan tersebut. Kecuali ya, memperoleh fadl Allah dari Allah yang paling istimewa. Karena namanya usia sampai setengah nyawantai, orang nggak tanggung jawab, itu masa di atas itu sudah. Banyak orang tua kadang-kadang sing perokok berat, minuman anaknya sarapan kok gak butuh, pokoknya itu perokok disik. Ada yang seperti itu. Memang bojone wis tuku beras, botol wis dudu urus aku, kok aku ngerokok disik sampai ngopi. Dan itu karena proses itu tadi. Pada proses saat dia mengukir satu peristiwa sejarah yang dia akan dicatat, dia tidak terlibat di dalamnya. Kenapa Pak Karno sampai saat sekarang kok sering disebut? Kenapa sekarang Pak Harto juga sering disebut? Karena pada usia-usia itu beliau-beliau itu mencetakkan satu sejarah yang orang Indonesia tidak akan pernah lupa. Gitu. Paham ya? Nah, sama juga seperti itu. Paling tidak di keluarga. Nah, keluarga itu loh, istri saya, anak saya mengenang saya karena pada saat saya atau orang tua luar biasa banting tulang untuk saya, untuk keluarga. Melakukan itu atau tidak? Kalau tidak juga tidak jadi satu sejarah bagi anaknya. Tapi kalau kita melakukan itu sesuatu yang hebat, yang luar biasa, maka yang tercerah dalam pikiran, hati putra putri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, oh orang ini orang luar biasa. Jadi di Westukan lorong-lorong enggak banyak juga ya wajar. Tapi saat muda dia mampu mengukir sejarah itu, gitu. Terus kemudian generasi keempat yaitu dominan dan pemerintah biasa, wong tua menggandeng menunggu, kadang-kadang pengen menguasai anaknya apa dan sebagainya dan tugas pemerintah. Tapi caranya sebenarnya juga kurang tepat, ya. Karena sudah zaman bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Kita tetap musyawarah dan sebagainya. Nah ini cerita kebangkitan ya pada tahun 1908 yaitu kebangkitan nasional dengan pergerakan Sumpah Pemuda, generasi muda yang betul-betul luar biasa sekali. Tapi mereka betul-betul luar biasa. Saya kan nenek HP, ya loh. Orang anak generasi muda yang demonstrasi di Jakarta itu cuma lewat medsos saja, Instagram, YouTube, sesuai ini demonstrasi ini dulu. Tapi kalau pada waktu itu coba jangan bayangkan dengan apa mereka komunikasi. Orang Indonesia pasti kayak ini dan mereka itu bisa menyimpulkan data, bisa di sana mereka menyampaikan pemikiran mereka bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Kan luar biasa sekali 1908 hari kebangkitan nasional dan juga jadi Sumpah Pemuda, ya. Terus kemudian Sumpah Pemuda sempatan ya, dan di Sumpah Pemuda pertama itu terlahir satu deklarasi yaitu tentang generasi muda ya, bersumpah ya tanah air satu, tanah air Indonesia dan seterusnya. Kemudian pada waktu pertemuan kedua di situ juga muncul sesuatu yang yaitu lagu Indonesia Raya karya Wakil Udara Supratman yang dikumandangkan pada waktu pertemuan kedua itu. Dari situ ada satu proses persiapan generasi muda dan sebagainya, terjadilah satu proklamasi. Kemudian proklamasi terjadi satu terbentuk pemerintahan kembali pada Orde Baru. Dan itu yang siapa? Yaitu pribadi-pribadi dari generasi 2, generasi kedua dan ketiga. Orang yang ceritanya bocah di bawah 17 tahun, di bawah 20 tahun, kemudian mereka jadi tokoh-tokoh itu tidak ada. Berarti antara 30 itu. Ya, seperti itu. Jadi memang itu ada aturan, ada enak ceritanya. Termasuk beliau-beliau itu Dr. Wahidin Sudodo, kemudian Dr. Sutomo Gunawan, ya. Dr. Mangunkusumo, Dr. Cokro Aminoto, Kiai Agus Salim, Kiai Diwatoro. Itu adalah tokoh-tokoh yang usia di atas 30 tahun itu. Mereka cara berpikir matang, kemudian juga punya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, ini generasi politik. Ya, ini yang sudah kita lihat ya, saat sekarang tengah ramai dan itu memang akan terjadi satu sejarah itu. Next, nanti dibaca sendiri yang kurang anu. Nah, ini ciri-ciri waktu turun waktu yaitu generasi perintis. Ini kalau di pramuka ini ada semacam semacam sangga ya. Ada sangga perintis pada 1708, kemudian ada generasi perjuangan kemerdekaan setelah terjadi satu gerakan pemuda yaitu kebangkitan tadi, kemudian ada perjuangan kemerdekaan yang mulai
45, kemudian generasi nomor 1 yang tadi dikumandangkan lagu Indonesia Raya, yaitu pada waktu 19 setelahnya itu yang pertemuan yang kedua ya, kemudian generasi perjuangan kemerdekaan bersenjata 45 terus, kemudian sampai generasi koreksi 66 dikenal juga sebagai generasi Orde Baru. Sama, dulu zamannya akhir Pak Karno itu ya terjadi satu koreksi dari masyarakat itu karena ditetapkan jadi presiden seumur hidup. Ya, akhirnya juga gitu, terjadi satu koreksi dari masyarakat mahasiswa digulingkan, terus akhirnya terjadi waktu itu termasuk PKI Berak, kemudian Pak Harto naik, Pak Harto pada 98 juga dikoreksi masyarakat. Memang pemerintahan tidak selamanya, tapi 5 tahun bisa dipilih lagi sampai 7 kali terpilih. Karena ada satu guyonan si penak zaman kulo yang bisa merasakan kita sendiri zaman penak saiki zaman dijawab di next. Ya. Ini pada pemilihan generasi muda banyak, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, kemudian Praja Muda Karana, ini Pramuka. Insya Allah kita nanti bulan Desember akan ada kemah di Perigi. Ya, seluruh kota Kediri dibawa ke sana naik truk, kemah naik kono. Kita nanti ngirimkan 10 putra 10 putri. Siap-siap ikut, itu pengalaman. Sampai bisa kembali muda bersama-sama anak muda hidup di tengah-tengah alam. Mangan wis disiapne karek bawa tok. Kemudian yang terakhir yaitu memadukan potensi diri dan potensi lingkungan untuk dikembangkan. Nah ini kita harus terus menggali potensi-potensi yang ada di diri kita dan potensi-potensi lingkungan sehingga bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Next, please. Oke, terima kasih sudah ada. Mari untuk memeriahkan kita nyanyikan lagi satu lagu. Pergi jauh
keselamatan untuk berwirausaha ini. Saya yang di kedua ini, sampai nanti yang ada di mana pengalaman yang sudah ada, pengalaman itu kemudian dikembangkan, atau ini ada lingkungan yang kuat, kemudian rencana matang untuk berwirausaha. Ini jalur dari wirausaha tangguh lingkungan mendukung tidak? Kalau sudah punya keluarga, istri mendukung tidak? Orang tua mendukung tidak? Ini lingkungan dari yang terkecil. Kemudian terpaksa kepepet bonek. The power of kepepet ini. Biasanya kekuatan itu akan muncul saat kita kepepet. Seperti itu ya. Ini perlu ini. Kemudian coba-coba dan kebetulan jangan ini saya kurang cocok dengan jalur ini. Nah, kemudian keturunan dan keluarga bisa juga ini dikembangkan. Kemudian cita-cita dan keinginan. Ini sama tadi yang nomor 2 yang sebelumnya tadi. Memang punya keinginan, punya cita-cita. Kemudian hobi dan keterampilan. Mergo seneng contoh sing punya prakarya, seneng pertukangan, wis tak gawe mobil-mobilan tak gitu terkan. Boleh dikelola tenanan jadi miniatur ya larang regane ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi lagi main-main juga jadi. Next. Bagaimana mencetak wirausaha? Sebagian besar wirausaha itu berasal dari jalur mana? Jadi bisa juga dari keluarga, keturunan, kemudian mandiri, kemudian kita usaha baru, sebaiknya melalui jalur mana? Nah, termasuk ini pelatihan ini bisa. Ya. Kalau sampai sungguh-sungguh, nanti saya buka, Pak, aku butuh komputer ya Pak, butuh laptop, nggak apa-apa coba saya ajukan. Nggak boleh ya Pak. Seperti itu. Kemudian bagaimana upaya dan strateginya banyak. Ya, upayanya apa? Yang jelas harus sungguh-sungguh punya komitmen. Kemudian strateginya bagaimana membangun relasi yang sebanyak-banyaknya. Saya di sini tuh alhamdulillah termasuk ada Bima ya, kadang-kadang menyemangat saya. Waduh, saya urusan di dalam pembelajaran urusan saya, jangan keluar saja membangun kemitraan dengan luar. Alhamdulillah sekali. Saya ketepatan saat komunikasi dengan di luar itu banyak yang terima saya, senang gitu. Akhirnya ya bisa mengembangkan. Jadi banyak yang bisa dan bagaimana upayanya? Yang jelas banyak yang bisa dilakukan, strateginya juga itu. Dan yang terakhir jangan lupa doa. Ini pasti sudah. Kalau dalam usaha apapun, dalam mimpi apapun kita tidak ada campur Tuhan, maka campur tangan Tuhan, maka jangan harap kita akan berhasil. Gitu. Kita tetap sumel, kita berhasil karena ini tadi seperti itu ya. Kemudian dari suku, bangsa, ras, dan negara mana? Ya sebenarnya mana-mana saja tidak ada masalah. Suku Dayak pun juga masalah, Madura pun nggak masalah, bangsa apapun, ras pun juga gitu. Yang penting kita punya komitmen, ya. Punya komitmen, mau bekerja keras, dan sebenarnya seperti itu. Dan bis, oke, semua bisa menjadi wirausaha. Apa saja harus punya keberanian untuk memulai walaupun dari nol. Kemudian tidak berani berisiko atau takut gagal. Ini pasti gagal ini mesti, tapi kita jangan takut. Tidak ada modal dan dana, ini sebagai alasan saja. Patah semangat atau kapok, pernah gagal tapi tidak mau coba lagi, ini jangan sampai. Ya. Lingkungan yang kurang mendukung, keluarga, sekolah, opini masyarakat dan sebagainya. Ini kadang-kadang hambatannya itu. Makanya jangan pedulikan orang lain mau bicara apa. Sukses adalah milik kita. Kalau kita mau sukses, ya kita harus berubah. Terus berpikir sebagai pemenang bukan pecundang. Jadi cara berpikir kita pun sebagai pemenang bukan pecundang. Kemudian pemenang selalu melihat peluang dalam setiap masalah. Jadi orang kalau mau sukses, mau jadi pemenang, mau berhasil, masalah loh, jangan peluang. Nah, sifat-sifat bagi wirausaha terus dibaca berikut aja, dibaca sendiri. Ya, mulai continue, segera action, untung, tumbuh, dan berkembang. Terus habis. Strategi cepat terus ini, lanjutkan aja. Bisa dibaca sendiri. Mengapa impian itu penting? Ya, orang besar mempunyai impian besar, orang kecil mempunyai impian yang kecil. Kalau Anda mau berubah, mulailah dengan mengubah ukuran mimpi Anda, mimpi kita. Ya. Ini kata-kata bijak. Para wirausaha tidak melakukan hal yang berbeda, tapi mereka melakukan hal-hal biasa dengan cara yang berbeda. Yang dilakukan sama dengan orang itu sama, tapi caranya berbeda. Potong kopas, pamannya pengen naik Nganjuk atau pengen naik Budi, lewat jalan besar. Itu waduh, paling tidak 1 jam seperempat. Tapi ada yang jalan shortcut, ya, seperti itu. Cara-cara yang berbeda dengan orang lain. Cara para wirausaha tidak melakukan hal yang istimewa, tapi mereka melakukan
dengan cara istimewa. Yang dilakukan itu bodoh, tapi caranya istimewa, tidak sama dengan yang lain. Tapi punya dampak yang berbeda. Terus motivasi untuk jalannya berubah cita-cita mulai sekarang untuk menjadi wirausaha. Wirausaha tidak mengenal tingkat pendidikan, tapi tingkat keberanian mengambil risiko. Karena masalah SMP SMA nggak masalah, menjajah paket itu berat atau takut tidak berani bersaing. Harus berani bersaing, karena banyak orang-orang paket lebih berhasil daripada anak formal. Ini harus, ya, jangan melihat itu. Ya, keberanian mengambil risiko. Kemudian belajar wirausaha belum dari sekarang, diri sendiri dari hal sekecil mungkin. Lakukan sekarang, ditambah itu, ya, ditambah itu ya. Belajar berarti mulai dari sekarang, diri sendiri dari hal sekecil mungkin, dan mulai dari sekarang sama tambah itu. Kemudian banyak bergaul dan belajar dengan orang yang sukses berwirausaha. Saya pengen sukses gandengannya seperti itu, sama. Ya. Kalau sama gandengannya waktu, berkumpul dengan batu-batu kecil, orang yang ngomongnya waktu. Ya. Tapi kalau kita jagung, walaupun nenek kerikilnya cili-cili si loro, ya kerikilnya pakai kilogram jagung, betul kan? Uang tuh jagung naik pasar, naik Indonesia, tuh cuma kilo. Kalau tuan kerikil loro tuh dia pakai dihitung jagung, kan kayaknya dewek nih. Tapi kalau sampai tuh punya geragal, harus tinggi ngecor, naik ngomong katutan jagung loro tuh apa dia sih itu pada geragal ini. Kan orang yang dihitung jagung ini. Nah, maka kita harus bisa menyesuaikan itu lingkungan, sehingga cara berpikir kita bisa berubah dan sebagainya. Terus, nah, berpikir rasional jangka panjang, jangan lihat kondisi sekarang, lihatlah 10 atau 30 tahun depan, bagaimana hasilnya. Seperti ini, saat ini main ya rapopo, tapi nanti ini semacam fase, seperti itu. Saya punya impian 2022, belakang itu nanti maksimalnya 2023 harus selesai semua pembangunan. Dan di mana selesai saya akan mengalihkan di tempat atau proyek lain. Itu harus punya mimpi, punya apa ya, tahapan-tahapan seperti itu. Terima ini ya sudah, terima ini, tidak seperti itu. Ya. Kemudian kesempatan di Indonesia menjadi wirausaha jauh lebih mudah dan terbuka dibandingkan negara lain. Jangan takut gagal jadi wirausaha, karena Anda masih belum ada beban hidup. Jadi jangan mulai beban hidup, makanya harus mencoba. Terus, yang pembelajaran wirausaha, pengajar harus bisa meyakinkan dan menguasai betul teori dan praktik pendidikan wirausaha. Banyak berikan contoh kasus wirausaha yang sudah dan terima kasih khususnya ini. Nanti saya berusaha menekankan pada sampean harus bisa dan mampu. Apakah mampu? Ya mampu kalau mau. Terus jangan terlalu teoritis, nggak usah terlalu teori. Yang complicated atau komplikasi masalah-masalah. Banyak mudah pelaku bisnis wirausaha ini seperti ini untuk cerita. Ya, seperti ini. Kemudian jangan banyak keterangan kegagalan bisnis yang buat takut a priori atau cari aman. Tapi lakukan untuk menyemangati kita dan lingkungan kita. Terus prinsip wirausaha saya dengar, saya lupa. Mau di rumah itu aku lari. Saya lihat, saya ingat. Kemudian saya kerjakan, saya mengerti. Makanya harus ada action. Orang cuma diomongin tok wirausaha. Next. Untuk berwirausaha, kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Kalau berani jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah jangan berani-berani. Ya oke. Jadi eksplosif putusnya ya sudah dengan segala risikonya dilakukan. Terus insya Allah tidak banyak. Faktor yang menunjukkan komitmen yaitu gagasan yang dituangkan dalam perencanaan yang terprogram. Orang awut tiada program. Tindakan konkret sesuai rencana dan penyelesaian prosedur. Jadi gagasan itu sebelumnya direncanakan, kemudian ada tindakan konkret yang sesuai dengan prosedur dalam sakar PDW, perilaku yang tepat, waktu yang tepat, janji baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Kemudian perilaku yang tepat waktu ini penting sekali, karena tepat waktu termasuk disiplin, termasuk sukses untuk Anda. Kemudian hasil karya yang nyata yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Hasil itu loh jadi nyata, orang cuma ngomong doang. Kemudian pengendalian secara menyeluruh baik terhadap rencana proses dan nanti di proses manajemen. Satu ketika nanti minggu tak tekanin oke, saya akan bahas manajemen. Terus ini 3 ilmu tambahan, kita sekolah nenek. Penting sekali. Kemudian ingin menghasilkan mutu kerja yang tinggi, seorang mendapatkan kesempatan bebas menggunakan intelligence dan akal dalam kesampaian saya juga. Kita boleh kok.
Kemudian ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang sulit, ada dorongan mempelajari keterampilan baru, ada kesempatan promosi dan dapat penghargaan terhadap prestasi. Yang kemarin minggu saya sampaikan, kita jawab dalam salah satu lomba itu kita ada juara tingkat nasional. Dan insya tanggal 12 itu saya juga akan ikut pameran di Surabaya, itu tingkat Jawa Timur. Terus menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri, yaitu kedisiplinan, ketaatan pada aturan yang ada. Ini harus timbul dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau enggak mungkin saya, Bu Linda atau yang lain kan cuma ngomongin doang. Tapi dalam hati sama tidak ada komitmen itu ya nggak ada gunanya. Kemudian ketabahan, kuat dan tahan menjalani perjuangan hidup. Kemudian selesai kita kumpul lagi. Kemudian sekali lagi jangan pernah takut mencoba. Jadi semua sudah ada di situ semua. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut keliru. Coba aja sudah. Ya seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Mari kita bersama-sama baca doa di mereka satu tadi. Mudah-mudahan kita diberikan pelajaran dulu. Berkah. Aladina sholihah. Terima kasih, mohon maaf, sukses untuk kita semua, berkah untuk kita semua.